kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan kali ini ya adalah hari Valentine, 14 Februari. Happy Valentine buat kalian yang merayakan. Ini adalah fun reading khusus Valentine. Maksudnya edisi Valentine, tetapi ini tetap timeless reading ya. Jadi kalian bisa tonton kapanpun kalian mau. Tidak hanya di hari Valentine ya. Ingat ini adalah general reading, jadi tidak harus resonate atau cocok atau sesuai dengan situasi semua yang menonton ya. Tidak mungkin semua yang menonton bisa resonate dengan pembacaan ini. Ini tidak bisa menjangkau situasi semua orang di luar sana ya. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, simple saja, berarti ini tidak resonate untuk kalian, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Ini hanyalah fun reading saja, untuk seru-seruan aja. Semoga saja memang bisa menghibur ya. Baik, kali ini topiknya adalah apakah ada yang sedang memikirkan kalian saat ini? Dan kira-kira apa yang dia atau mereka pikirkan tentang kalian ya. Pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalian hanya perlu fokus sama pertanyaannya, lalu pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa klik saja grup pilihan kalian, sehingga lebih cepat kalian bisa menonton saja yang kalian pilih. Tapi tentu saja kalau kalian mau menonton semuanya nggak ada masalah juga ya. Oke, di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. Ini grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi. Baik, langsung saja kita menuju ke pembacaannya, dimulai dari grup 1. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih Six of Swords di sini ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini jelas ada energi Taurus, Aquarius, kemudian ada Virgo ya. Aquarius tadi sudah aku sebut, kuat sekali energinya. Kemudian ada Scorpio, Leo. Itu yang aku lihat di sini. Ada Pisces juga ya. Ada Aries ya. Ada Cancer ya di sini, aku melihatnya. Ada Libra. Ya, itu yang bisa aku sebutkan di sini ya, energi yang tampak, oke? Untuk grup 1. Nah, kira-kira apakah ada yang sedang memikirkanmu grup 1? Kalau ini resonate, aku melihatnya ya, ada yang sedang memikirkan kalian grup 1 ya. Ada yang sedang memikirkan kalian dengan amat sangat sih kalau aku lihat di sini ya. Apalagi di kartu ini dan kartu ini, kartu ini, kartu ini. Mereka ingin berkomunikasi sama kalian. Jadi bukan sekedar memikirkan kalian sehari, 2 hari, atau sekejap lalu lupa ya. Aku melihatnya mereka cukup sering memikirkan kalian di sini ya. Pikirannya tentang kalian itu cukup berat, bahkan sampai ingin berkomunikasi sebenarnya ya. Jadi seperti yang aku bilang, ini intens ya. Intens schedule-nya ya. Sebenarnya nggak diniatkan untuk memikirkan kalian, tetapi kalian itu terus ada di pikirannya dan mereka terus terpanggil untuk memikirkan kalian, mungkin mengamati kalian, mencari tahu tentang kalian, atau bisa jadi stalking tentang kalian, atau ya tidak harus bertemu, tapi mereka kalau aku lihat di sini sih suka melihat kalian, entah sosial media atau kegiatan kalian gitu ya. Jadi tidak lepas dari kalian itu ya. Yang aku lihat di sini kegiatan dalam memikirkan kalian ya. Kegiatan memikirkan kalian ini cukup sering gitu kalau aku lihat ya. Oke. Nah, di sini sudah jelas bahwa ini third party situation. Sudah jelas ini setidaknya cinta segitiga. Sudah jelas bahwa ini ada yang tidak available. Maksudnya tidak available, ada yang sudah punya pasangan. Apakah grup 1 atau mereka, atau keduanya, entah ya. Karena ini general reading, tentu situasi di luar sana macam-macam ya, ingat itu, oke?
Jadi kalau aku lihat di sini mereka itu sebenarnya ingin keseriusan dan komitmen sama kalian. Tadi aku sudah bilang bahwa rasanya untuk berkomunikasi sama kalian itu sudah memuncak. Ingin sekali berbicara langsung pada kalian. Ingin sekali apa ya, kayak menjadi dirinya sendiri gitu loh ya. Ingin sekali meruntuhkan apapun tembok yang ada di depan. Tembok yang ada di depan itu bisa jadi hambatan di antara kalian atau pride mereka, ketakutan mereka juga bisa. Pokoknya ingin mereka hancurkan itu dan rasanya kayaknya bisa berbicara di depan kalian itu membahagiakan dan kayak nggak ada beban gitu loh. Karena selama ini kayaknya itu tersimpan menjadi beban. Jadi begitu itu sudah dilakukan, rasanya kayak lega gitu. Mereka berpikir seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Ini jelas ya. Tadi kan aku sudah bilang mereka sering memikirkan kalian dan perasaan ini sudah lama. Perasaan terhadap kalian ini sudah lama dan ini memang love interest ya. Maksudnya ini perasaan tadi kan aku udah bilang ini setidaknya cinta segitiga. Jadi romance ini udah jelas gitu ya. Bukan platonik gitu loh ya. Aku melihatnya sebenarnya mereka sedang sedih saat ini ya. Karena tidak bersama kalian. Ya mungkin sedih karena apa ya? Ya kondisinya gitulah ya. Ya kondisinya tidak bersama kalian itu juga membuat mereka sedih lah ya, jelas. Itu kan kondisi ya. Tapi yang mau aku sampaikan begini sih sebenarnya. Kalau mereka sudah punya pasangan dan mereka sedih seperti ini artinya mereka tidak bahagia dengan pasangannya. Itu ya menyedihkan juga sih. Gitu kan. Kalau ya ini kan bisa macam-macam ya, bisa juga kalian yang memang sudah tidak available gitu ya. Jadi ambil yang resonate aja sih. Cuman aku melihat tidak bersama kalian itu kayak sebuah kehilangan besar sih di hidup mereka. Tapi aku melihat di sini orang ini cukup sering galau ya. Mau seperti apapun kondisi di luar, di dalamnya ini sebenarnya galau banget, ngambang ya, bimbang, kayak nggak napak gitu loh. Itu yang kulihat di sini. Jiwanya itu kayak masih ngambang gitu loh. Dalam artian apa ya? Kayak orang menjalani kegiatan tapi dia nggak benar-benar ada di situ gitu ya. Jiwanya tidak ada di situ gitu. Jadi kayak kurang sepenuh hati gitu. Mungkin kayak orang yang misalkan tidurnya kurang berkualitas atau kurang nyenyak ya. Atau kurang lah ya tidurnya. Kemudian harus bangun pagi-pagi dan menjalani kegiatan ya. Dan di situ dia itu kayaknya belum benar-benar sadar gitu loh. Jadi kayak orang yang seperti itu gitu ya. Jadi dia menjalani kegiatan cuman kayaknya nyawanya belum utuh gitu loh ya. Kan pernah gak sih kalian merasa mata kalian itu berat? Kepala kalian sih sebenarnya tidak pusing, cuman matanya tuh berat kayak pengen merem gitu loh karena ngantuk banget, kayak nggak segar gitu loh menjalani kegiatan karena kurang tidur gitu ya. Kira-kira dia tuh seperti itu ya, nyawa atau jiwanya tuh kayak nggak utuh gitu. Ya mungkin sebagian itu terdistraksi pada pikirannya tentang kalian, rasa kehilangannya pada kalian gitulah ya. Dan nah di sini aku sudah melihat ya jelas tadi aku sudah bilang bahwa ada pilihan ya. Apakah iya mereka sudah punya pasangan cuman mereka inginnya sama kalian. Jadi mereka itu kayak berada di persimpangan ya. Mereka harus memilih gitu ya. Kayaknya mereka itu diarahkan untuk memilih jalan yang sebelah kanan, tetapi mereka itu sebenarnya inginnya ke sebelah kiri ya. Jadi seperti itulah ya kira-kira. Oke, jadi siapa yang sedang memikirkan kalian? Aku melihatnya orang ini tadi aku udah bilang ya, aku rangkum lagi ya. Orang ini sudah punya perasaan lama sama kalian. Kemungkinan orang ini sudah punya pasangan ya. Atau intinya di antara kalian itu ada yang tidak available. Ini melibatkan third party situation, ada setidaknya cinta segitiga lah ya. Ya kalau dua-duanya tidak available ya ada jadi kayak segi empat ya mungkin. Tapi aku sih melihatnya setidaknya itu ya third party situation ya. Setidaknya ada cinta segitiga lah ya. Oke. Ada 3 orang di sini, ada 2 pilihan. Oke. Nah, aku melihatnya mungkin saja dulu kalian sama orang ini tuh punya masalah lah ya. Dan mereka menyesal dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Mereka itu sebenarnya ingin sekali menemukan jalan untuk
rekonsiliasi sama kalian, minta maaf sama kalian, atau memulai chapter baru sama kalian ya, memulai lembaran baru. Kalau bisa dihapus apa yang pernah terjadi, ingin dihapus, dan mereka ingin membuktikan lagi yang terbaik lah ya untuk untuk komitmennya sama kalian gitu loh. Kalau diberi kesempatan itu mereka ingin membuktikan yang terbaik gitu di hadapan kalian gitu ya. Kalau mereka di sini memang pernah melakukan kesalahan di masa lalu ya. Aku sih kurang tahu jelas kesalahan. Sorry, aku ulang ya. Aku tidak bilang pasti ada kesalahan ya, karena itu kan relatif ya. Maksudnya kesalahan atau tidak itu kan tergantung sudut pandang dan penilaian orang gitu ya. Tapi kalau aku lihat energinya, ini nggak harus resonate dengan semuanya ya. Ingat ini general reading, jadi tidak harus semua poin yang ada di sini resonate untuk semuanya, untuk orang yang menonton. Bisa saja hanya sebagian, jadi ambil yang resonate. Tapi aku tekankan ada penyesalan di sini, ada energi penyesalan. Kalau bisa mengulang lagi dan memperbaiki itu, mereka ingin melakukan itu ya. Intinya ingin lembaran baru kalau aku lihat di sini ya. Yang pasti sih ingin lembaran baru, dan yang pasti ini third party situation ya. Yang pasti ada yang tidak available ya. Ada yang terhalang untuk bersama itu, terhalang ya. Ya jelas ada hambatan, salah satunya ya tadi yang aku bilang bahwa ada pilihan lain gitu yang bisa jadi sedang dijalani gitu ya. Apalagi ya, kalau soal kesalahan itu tidak harus resonate semuanya sih ya. Tapi memang aku kayak merasakan energi penyesalan gitu. Oke. Kemudian apa yang dia pikirkan atau mereka pikirkan tentang kalian ya. Aku melihatnya mereka itu memikirkan ingin punya komitmen atau menikah sama kalian gitu ya. Jadi yang dipikirkan adalah hubungan jangka panjang sama kalian, keseriusan ya, pernikahan, keluarga, itu yang mereka pikirkan tentang kalian ya. Ini udah jelas banget ya di kartu ini, bahkan iya sih, kalau aku lihat di kartu ini itu udah jelas. Kalau aku ulang lagi yang tadi aku bilang third party situation gitu ya. Iya sih, mereka inginnya tuh menikah sama kalian, itu yang aku lihat di sini. Dan yang aku lihat mereka itu kayak mengagumi kalian di sini ya. Jadi pokoknya kalian itu selalu memenuhi imajinasinya. Pokoknya bagian dari imajinasinya. Imajinasi bersama kalian, menghabiskan waktu bersama kalian, menjalin hubungan sama kalian, berada dalam sebuah hubungan atau komitmen sama kalian gitu kan, memiliki kalian, menikah dengan kalian gitu. Jadi kalau aku lihat orang ini mengagumi fisik kalian, itu udah jelas. Udah jelas. Lumayan jelas, sebagian besar mengagumi fisik ya. Tapi kalau suka di sini sebenarnya bukan hanya karakter, tapi fisik ya. Balik lagi, kalau penilaian fisik itu sangat relatif, tapi kalau di sini romance itu pasti ada ketertarikan fisik juga, bukan cuman kepribadian gitu loh, atau pesona yang lain gitu ya, gitulah ya. Seperti apapun fisik kalian ya, karena ini sangat relatif gitu. Intinya sih kalau orang ini sudah mencintai kalian, mereka mencintai fisik kalian juga gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Pokoknya kalau aku lihat ya dari sudut pandang mereka ya. Ini aku mencoba melihat ya dari sudut pandang mereka. Kalian orang yang mempesona. Kalian ini kayaknya ya. Kayaknya mungkin lumayan populer ya, mungkin ya. Kemudian mungkin banyak yang suka juga ya. Kemudian kalian itu cakep kayaknya ya. Ini aku mencoba melihat dari sudut pandang mereka ya. Kemudian kalau perempuan, kalau wanita, aku melihatnya dari sudut pandang mereka tentunya. Jadi aku berusaha melihat dari sudut pandang mereka. Energinya di sini ya. Kalian ini pokoknya tipe ideal. Kebanyakan pria di luar sana. Kalau kalian pria, kalian ini memang mungkin ya cakep, ganteng, dan
pokoknya good looking lah ya kalau aku lihat di sini ya. Dan ya seperti yang wanita tadi, banyak wanita di luar sana yang menyukai kalian dari fisik gitu ya, itu yang aku lihat. Kemudian pesona yang lainnya itu kalian ini agak misterius ya. Jadi gimana ya? Ya pokoknya ya kalian bisa saja agak pendiam, tapi aku melihatnya sih bukan energi yang pendiam introvert. Aku nggak melihat kalian terlalu introvert. Kalaupun kalian ambivert ya, ada sisi introvertnya, tapi nggak yang seutuhnya introvert pasti ya, karena aku melihatnya ini kalian ini juga cukup percaya diri dan biasa tampil di publik ya. Maksudnya kalian nggak harus artis atau kok artis sih, kalian nggak harus apa ya, public figure yang harus di publik banget gitu ya. Gak harus juga sih. Maksudnya aku sih tidak melihat terlalu introvert dan kayak apa ya, gak percaya diri gitu. Enggak sih, aku gak melihat seperti itu. Sisi introvertnya itu mungkin kayak ya sifatnya privasi, kalian memang gak nyaman untuk dibuka semuanya gitu mungkin ya, atau kalian butuh waktu dan butuh space gitu ya, nggak semuanya harus rame-rame, nggak semuanya harus selalu bersama orang lain gitu. Ya mungkin juga ada sisi seperti itu. Ya tapi sih kalau aku lihat ini bukan tipe-tipe orang yang pemalu, itu bukan ya. Itu sih ya. Ya yang pasti pesona sih kalau aku lihat di sini. Kelihatan banget kalian itu cukup percaya diri dan kalian itu tipe orang yang sudah mencintai diri kalian sih. Itu yang kulihat di sini. Jadi kalau sudah mencintai diri kalian, kalian nyaman sama diri kalian, kalian tadi aku udah bilang percaya diri, akhirnya kalian memang tidak terkesan membutuhkan gitu loh. Membutuhkan siapapun, maksudnya dalam hubungan ya, nggak harus punya pasangan, nggak harus. Jadi kalian cukup confident sama diri kalian, ya terlepas kalian punya pasangan atau tidak ya. Aku melihat ada energi itu di sini ya, dan itu yang membuat kalian lebih menarik di mata mereka gitu. Jadi kalian sadar kalian kece gitu loh ya, kalian nyaman sama diri kalian dan itu menambah pesona kalian gitu. Seperti itu sih, itu yang aku lihat ya. Terus kalian itu ya kalau aku lihat sih memang di sini ada energi populer ya. Populer itu nggak harus juga sih yang terkenal banget semua orang kenal, nggak juga sih, nggak harus kayak gitu. Cuman mungkin di circle kalian atau di lingkungan kalian ya, di perkumpulan kalian ini cukup dikenal lah ya, cukup dilihat, bisa jadi seperti itu gitu. Dan yang aku lihat di sini kalian ini ada energi cueknya gitu loh. Jadi ya benar-benar menjadi diri kalian sendiri gitu ya. Kalian suka ini, ya kalian lakukan itu gitu ya. Kalian lakukan ini gitu ya. Jadi nggak asal mengikuti sorry, nggak asal mengikuti mode apa ya, nggak asal mengikuti apa yang lagi tren di luar gitu ya, nggak asal mengikuti orang lain, kalian sudah punya cara sendiri. Ya pokoknya kalian melakukan apa yang kalian suka, nggak asal ngikut-ngikut sekedar biar terlihat nggak apa ya, nggak ketinggalan zaman atau nggak gaul gitu. Kalian nggak peduli sama hal itu sih, kalian kayak confident melakukan apa yang kalian suka aja gitu. Itu yang kuliah di sini. Kalau wanita memang cenderung kayak suka merawat diri kayaknya gitu ya. Seperti itu. Kalau pria nggak harus metroseksual sih ya. Justru nggak metroseksual, ada kesan cueknya juga sih. Kalaupun wanita merawat diri pun aku pikir juga nggak yang terlalu apa ya, seakan-akan waktu hanya untuk merawat diri, maksudnya perawatan gitu, nggak hanya gitu aja sih. Maksudnya kalian sadar untuk merawat diri, kalian menjaga diri kalian gitu loh. Kalau aku lihat kalau wanita ya. Kemudian kalau sisi feminin, iya kalian kuat sisi feminin tapi nggak terlalu feminin, gimana ya? Sisi femininnya kuat, tetapi tetap ada sentuhan maskulin. Kalau wanita ya, ya semua sih, semua itu pasti punya sisi feminin dan maskulin. Tetapi kalaupun feminin, ya balik lagi kuat di sini kan relatif gitu loh. Gimana ya? Karena kadar itu kan ya gimana ya? Kadar
untuk kadar itu relatif ya. Maksudnya gimana ya untuk menjelaskannya? Femininnya kuat tapi tidak terlalu feminin. Bingung ya jadinya. Memang harus pakai ukuran sih. Kalau nggak pakai ukuran, bingung menerjemahkan itu. Tapi aku melihat sih sebenarnya untuk wanita, sisi femininnya itu terlihat kuat. Cuman kalian itu ada sentuh, semua jelas punya sisi maskulin juga ya. Tapi bukan feminin yang lemah, feminin yang lemah harus banget ya kayak gitu. Nggak gini. Di balik sisi feminin yang cukup terpancar ya dari diri kalian, aku melihatnya kalian ini punya sentuhan apa ya? Ada kekuatan maskulinnya juga ya, semuanya juga. Aduh, bingung gue jadinya jelasinnya. Tapi kalau feminin itu bukan feminin yang hanya mengikuti gitu loh, hanya mengikuti diam atau yang pasrah gitu atau apa lagi ya. Aku sih melihat kalian itu ada energi pemberaninya gitu di sini, energi. Kan tadi aku udah bilang kalian confident, percaya diri. Jadi pasti ada energi-energi berani yang cukup terlihat di sini, bukan sekedar feminin aja gitu. Semoga dipahami ya. Kayak gitu. Jadi bukan feminin yang hanya diatur-atur gitu enggak sih. Kalau aku lihat kalian itu kayak tahu apa yang harus kalian lakukan, bukan tipikal yang hanya sekedar mengikuti tapi kayak seakan-akan kalian tidak bisa menjalani pilihan kalian sendiri. Kalian bukan tipe yang seperti itu ya. Kalian menjalani pilihan kalian sendiri, bukan tipe yang merasa hanya mengikuti aja dan tidak bisa menjalani pilihannya sendiri. Oke, itulah ya yang aku bisa jelaskan di sini. Kemudian kalau pria ya, kalau pria aku melihatnya jelas sisi maskulinnya itu kuat sebenarnya. Kalian kelihatan kece tapi bukan berarti bukan berarti metroseksual juga sih. Gitu ya. Maksudnya kece, good looking. Ya sebenarnya good looking itu nggak harus metroseksual ya. Maksudnya ya ini balik lagi ke selera. Tapi kalau aku lihat sih gimana ya. Jadi nggak terlalu tidak metroseksual atau tidak terlalu metroseksual, tapi kalian itu kelihatan terawat gitu loh, terawat terus apa ya? Ya cuek tapi kalian itu masih terlihat terawat rapi gitu ya. Ya intinya bisa merawat diri gitu loh. Karena tidak semua pria di luar sana bisa merawat diri mereka loh. Biasanya ya gitu deh ya. Ya nggak biasanya. Maksudnya ada yang kayaknya berantakan banget gitu kan. Seperti itu. Ya asal hidupnya nggak berantakan aja ya. Kalau aku lihat sih intinya kalian punya sisi cuek itu udah jelas. Walau kalau pria punya sisi cuek, tetapi bukan berarti penampilan kalian itu kayaknya tidak terawat gitu loh. Walaupun kalian tidak metroseksual ya, paham kadarnya lah ya. Paham kadarnya maksudnya gimana ya? Sebenarnya mau metroseksual ya sah-sah aja sih, terserah mereka mau kadarnya banyak dikit, terserah sih. Untuk merawat diri tuh masing-masing lah ya. Soal paham kadar itu maksudnya gini, kalian tidak terlalu berlebihan ya memang, karena kan tadi aku udah bilang kalian pria yang sebenarnya cuek juga gitu, tapi nggak berantakan, udah gitu sih intinya. Oke, semoga bisa dipahami ya gitu. Tapi kalau soal paham kadar itu sorry banget aku ralat ya. Itu sih bebas ya. Maksudnya kalau orang mau terlalu merawat diri itu juga bukan berarti mereka tidak paham kadarnya ya. Karena aku kan feminis, jadi baik pria, wanita, atau apapun gendernya, terserah ya. Mau merawat diri itu bukan hal yang buruk ya. Mau seberapa besar kadarnya dalam kesadaran atau rutinitas merawat diri itu terserah, oke? Lanjut lagi ke sini. Nah, di sini kalau aku lihat ya udah sih itu aja ya. Itu aja, di mata mereka kalian seperti itu, pokoknya keren banget dan kece banget ya. Dan mereka itu saat memikirkan kalian itu selalu ada kebingungan ya, mungkin karena third party situation tadi ya. Oke, good luck buat grup 1, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Nine of Wands di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya.
Di sini ada Leo, kemudian ada Virgo, ada Aquarius ya. Lalu ada Scorpio kalau aku lihat di sini. Ada Aries juga. Ada Capricorn ya. Energi Scorpio kuat banget loh di sini ya. Ada Cancer juga di sini. Virgo dan Aries tadi sudah aku sebut ya. Oke, grup 2. Apakah ada yang sedang memikirkan kalian? Ya, aku melihatnya sih ada ya. Kalau ini resonate, ada yang cukup berat memikirkan kalian karena orang ini energinya galau banget ya. Galaunya parah. Kalau aku lihat di sini, ini bisa secara mental, bisa ya usia dan mental juga gitu ya. Ya memang usianya masih semuda itu dan mentalnya juga sesuai dengan usianya. Tapi gini sih, usianya bisa muda tapi mental itu bisa tua loh ya. Gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini ini orang yang mentalnya masih sangat muda ya. Sangat muda jadi masih kayak mencari arah ya. Belum kuat pegangannya atau pandangannya atau masih belum terlalu stabil lah secara pemikiran. Itu yang kulihat di sini ya. Ini memang bisa juga usianya masih muda, tapi bisa juga ya memang ini secara apa ya, pemikiran aja memang pemikirannya seperti itu gitu ya. Karena usia muda bukan jaminan dia pikirannya seperti umumnya yang seusianya, bisa aja orang itu memang old soul ya. Jadi muda tapi pemikiran dan kata-katanya tuh tua banget gitu ya. Ada yang seperti itu. Dan ada juga yang sebaliknya. Kelihatannya udah, bukan kelihatannya, memang dari umur tua tapi pemikirannya tuh masih ya kayaknya muda banget gitu loh ya. Pemikirannya tuh masih kayak apa ya? Masih belum sedewasa itu gitu. Bisa seperti itu. Nah, aku melihatnya di sini secara pemikiran, kedewasaan memang masih kelihatan belum dewasa banget sih. Secara pemikiran ya. Jadi orang ini kayak masih sangat belajar banget ya. Kita sih memang selalu belajar dan terus belajar ya. Sampai kapanpun kita kan terus belajar ya di hidup ini gitu ya. Cuman kalau aku lihat orang ini ya, pemikirannya tuh memang masih seperti itu, masih apa ya? Masih kayak awal 20 atau menuju 20 gitu. Tapi ada juga orang yang awal 20 ya atau masih 20-an awal, kalau aku lihat mereka itu dewasa banget pemikirannya. Ada yang seperti itu gitu. Kayak gitu. Cuman kalau aku lihat di sini orang ini kayak belum sedewasa itu sih ya. Jadi kalau tipikal yang pacaran itu masih pacaran yang tipe-tipe remaja yang sok dewasa, nggak enak banget ya. Sorry banget loh ya, semoga sorry banget ya, semoga ya ya maaf ya kalau menyinggung, tapi aku melihatnya itu kan ada tuh remaja yang pacarannya tuh udah kayak dewasa gitu loh. Tapi pemikirannya masih remaja gitu ya. Ada tuh yang tipe-tipe seperti itu. Jadi mungkin zamannya sekolah, tapi pacarannya itu udah yang kayaknya berat banget gitu ya. Pemikirannya dalam pacaran atau punya hubungan itu kayaknya dinamis banget, dinamis banget. Kayaknya complicated banget gitu loh ya di usia yang seperti itu. Tapi ya orang sih macam-macam dan beda-beda sih memang. Seperti itulah ya. Cuman apa ya? Cuman
pacarannya yang tampak dewasa atau seperti orang dewasa bukan berarti pemikiran mereka tuh juga diimbangi dengan seperti itu sih. Maksudnya sedewasa itu. Mungkin dalam pacaran memang terlihatnya dewasa, dalam menjalin hubungan percintaannya kelihatannya dewasa. Tapi bisa jadi dalam hidup itu mereka mungkin tidak sedewasa itu gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Ini menurut pengamatan aku aja dan penilaian pribadi ya. Jadi dari sudut pandang, oke? Sudut pandang pribadi aja, oke? Nah, intinya sih aku mau bilang bahwa orang ini di sini energinya ini Prince dan Page ya. Jadi memang orang ini masih sangat belajar banget ya. Balik lagi, yang tua itu belum tentu berhenti belajar, kita semua terus belajar ya. Ya gitu deh, kayaknya orang ini masih kayak mencari, apa ya, ya mencari kestabilan sih ya. Intinya kalau untuk menjalin hubungan yang stabil dan dewasa ya, tapi gini ya, ngomongin dewasa itu ada juga sih sebenarnya orang-orang yang mungkin nikah muda. Aku nggak bilang semua orang yang nikah muda pemikirannya dewasa ya. Tapi ada yang mungkin mereka itu dari apa ya, nggak harus di perkotaan gitu loh. Mungkin mereka nikah muda gitu. Karena mungkin tuntutan lingkungan ya, atau memang dari lingkungannya umumnya ya udah umur segitu nikah gitu. Aku pernah menemukan juga sih sebenarnya orang yang dia tuh memang di usia yang muda itu sudah menikah agak lama gitu. Tapi memang pembawaannya dewasa banget gitu. Tapi tidak semua orang yang nikah muda bisa atau punya kedewasaan yang seperti itu gitu loh. Tapi memang ya kalau nggak tahu umurnya pasti dikiranya ya pembawaannya, auranya, kalau melihat orangnya, kalau nggak tahu umurnya ya, itu mungkin dikiranya udah yang ya walaupun nggak tua-tua amat sih, tapi maksudnya mungkin ya udah saat itu ya mungkin terlihatnya bisa 30-an lebih gitu loh ya. Tapi kalau ditanya umurnya ternyata masih 20-an berapa, 20 berapa gitu loh ya, belum ada 30 bahkan gitu. 20-nya juga masih yang pertengahan mungkin, belum yang 20 menuju ke 30 kayaknya sih ya. Seingat aku ya, udah agak lama juga sih. Kayak gitu. Jadi memang kalau orang itu sih kalau aku lihat yang tipe memang dewasa banget gitu. Pemikirannya mungkin sudah dewasa gitu ya. Dalam apa ya? Ya mungkin dalam menjalin hubungan atau rumah tangga gitu. Oke, kita kembali ke sini. Sorry banget ya, jadi agak menyebar-nyebar nih membahas soal kedewasaan dan usia ya. Kalau aku lihat orang ini ya, kalau kalian pernah menjalin hubungan sama orang ini, kalian mungkin lebih banyak konfliknya sama orang ini. Kayak gitu. Kalau kalian pernah dekat, kalaupun bukan hubungan pacaran gitu ya, sekedar dekat gitu ya, tapi kayaknya udah dalam nih hubungannya atau ya hubungannya atau komunikasinya gitu ya, udah dalam gitu. Kayaknya banyak konflik dengan energi seperti ini gitu. Karena gimana ya? Mereka itu mencintai dengan passion ya. Nggak salah juga sih sebenarnya. Jadi cinta, passionnya menggebu-gebu. Tapi itu tidak diimbangi dengan ya, tapi balik lagi mungkin memang masih usianya dan semua orang butuh belajar juga. Oke. Semua orang butuh waktu gitu ya. Maksudnya kalau cinta dan passion itu menggebu-gebu tapi tidak diimbangi dengan kebijaksanaan atau kedewasaan ya. Pemikiran yang stabil lah ya. Arahnya tuh masih kemana-mana gitu. Bukan berarti dia nggak serius, tetapi lebih ke cinta dengan sangat tapi juga terluka dengan sangat. Jatuhnya hubungannya seperti itu sih. Karena orang kalau udah stabil dan dewasa bukan berarti mereka tidak menemui konflik. Mereka bisa menemui konflik tapi mereka nggak stay lama-lama di situ gitu. Karena mereka merasa itu buang-buang waktu dan nggak penting gitu loh ya. Gitu mungkin ya balik lagi ada masanya lah ya. Ada prosesnya ya. Sebenarnya tidak
tidak menyalahkan usia juga ya. Maksudnya gini, kalaupun dengan usia 25 tapi pemikirannya dia juga masih di bawah 25 misalnya ya. Nggak menyalahkan juga, karena balik lagi tiap orang itu punya jalannya masing-masing, prosesnya masing-masing, butuh waktu. Sama kayak kita di kelas gitu loh. Mungkin sebagian dari penghuni kelas itu sudah paham materi tersebut, terlihatnya lebih mudah gitu ya. Tapi sebagian lagi mungkin perlu kerja keras lagi untuk bisa memahami materi tersebut. Sebenarnya nggak ada masalah, walaupun mereka di tingkat yang sama, di kelas yang sama ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting adalah kemauan untuk belajar dan bisa memahami itu. Nggak peduli proses yang kita jalani itu harus lebih, atau effort yang kita keluarkan harus lebih, nggak peduli. Yang penting tujuannya adalah kita bisa sama-sama paham. Yang penting kita tetap sampai ke garis finish gitu loh. Ya, seperti itu sih. Jadi itu yang diapresiasi itu adalah kemauan untuk belajar, mencari tahu, fokus sama tujuan gitu. Nggak peduli walaupun orang kelihatannya effortless gitu ya, dan gue harus banting tulang ya, maksudnya banting tulang untuk bisa ke tahap itu gitu. Yang penting gue bisa ke tahap itu gitu. Itu diapresiasi, nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Nah itu yang aku lihat ya, mungkin mereka masih ya perlu banget ya, perlu banyak belajar untuk memiliki hubungan yang stabil di sini, yang bukan hanya sekedar menyatukan dua insan karena cinta dan desire atau passion, tapi pemikiran itu atau karakter itu punya peran juga di sini. Bukan sekedar gue suka, gue harus bersama dia, kan bukan sekedar seperti itu gitu loh untuk menjalin hubungan gitu loh ya. Jadi hanya mengikuti desire aja kan nggak harus. Kalau mereka bilang hanya mengikuti cinta, sebenarnya yang membuat mereka itu berpikiran harus bersama itu bukan cintanya, tapi desire atau obsesinya gitu. Karena kita bisa cinta sama siapapun apapun tanpa kita harus memiliki atau memaksakan gitu kan. Seperti itu. Nah ini balik lagi ke sudut pandang ya kan. Semua butuh proses sih memang ya. Jadi kalau energinya seperti ini, ya kemungkinan menjalin hubungan memang kelihatannya menggebu-gebu, cinta mati gitu ya. Kayaknya tuh passionate banget gitu loh. Tetapi kalau jatuh dan terluka itu paling cedera gitu loh kalau aku lihat. Mungkin tipe-tipe kayak mobil ya, misalkan ada mobil yang cenderung bisa menjaga keselamatan penumpangnya gitu ya. Soal keamanan mereka unggul gitu loh. Tapi ada mobil yang memang kelihatan keren, cuman sama-sama keren, sama-sama mahal, tapi dari keselamatan mereka bahasanya itu kurang bisa menjaga keselamatan penumpangnya gitu. Kelihatannya di luar lebih kuat, tetapi di dalamnya itu justru lebih mudah cedera kalau terjadi benturan atau tabrakan yang parah gitu loh ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, aku melihatnya di sini ya mungkin kelihatannya di luar itu wah, kisah cintanya menarik sekali gitu. Tapi sekalinya terluka gitu kan, ini kayak passionate bukan hanya dalam cinta, tapi kalau saling melukai itu wah banyak banget nih. Banyak juga cedera dan lukanya gitu loh. Ya, jadi kayak mencintai dengan dalam tapi juga bisa saling melukai gitu. Karena mereka mungkin belum memahami ya. Belum memahami aja materi tersebut gitu. Pelajaran tersebut gitu. Jadi cenderungnya apa yang mereka cintai itu yang juga mereka lukai, mungkin kayak gitu ya. Tapi gini sih, dalam menjalin hubungan apapun ya, bukan cuma cinta, kita itu juga bisa sih menyakiti orang lain sengaja atau tidak ya gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini ini kayak hubungan percintaan yang kayaknya dipaksakan, bukan berarti tidak saling mencintai justru itu yang membuat orang ini memaksakan hubungan ini gitu. Tetapi mereka nggak bisa menjaga
apa yang ada di dalamnya gitu. Bukan berarti kita nggak pernah melakukan kesalahan, tapi gimana ya, ini kayak tipikal yang energi obsesi gitu loh ya. Jadi udah hubungan ini banyak konflik, saling menyakiti, tapi tetap dipaksakan. Yang kayak gitu yang nggak sehat sih sebenarnya ya. Mungkin butuh jarak, mungkin butuh waktu gitu ya. Kali aja masing-masing butuh proses, pasti butuh proses sih, biar berproses gitu loh. Ya, kalaupun kembali lagi dalam keadaan yang energinya itu udah beda. Kalaupun tidak kembali lagi ya biarkan bersama destininya aja, sama takdirnya aja gitu loh ya, seperti itu. Kayak gitu sih. Seakan-akan untuk mempertahankan hubungan itu hanya butuh cinta dan passion gitu loh. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Oke, jadi hati-hati ya. Maksudnya hati-hati sih kalau terjebak hubungan yang seperti itu ya. Kayaknya tuh nggak ngerti deh, nggak paham gitu loh. Maksudnya gue nggak paham, tapi ya mungkin gue paham, antara paham dan tidak paham gitu ya. Ya paham sih, cuman kalau saling menyakiti tuh yang gue nggak paham tuh kok betah gitu loh. Itu yang gue nggak paham ya, tapi ya terserah lah ya. Oke, yang paling mengerikan sih menurut aku seperti itu ya. Mereka itu terkesan harus bertahan karena cinta. Gue cinta banget, gue gak siap untuk kehilangan. Pokoknya memaksa orang itu harus bersama, tapi nyatanya mereka pun sadar dan mereka bisa lihat gitu loh, bahwa hubungan itu hanya cenderung saling menyakiti gitu. Mereka gak punya plan, gak punya rencana atau gimana gitu ya. Maksudnya program gitu, bukan program kehamilan ya, bukan. Maksudnya program dalam menjalin hubungan itu apa gitu ya, visi misinya. Maksudnya mereka nggak punya rencana gitu ya, kalaupun kembali dan meredam konflik itu seperti apa gitu. Jadi yang bahaya itu adalah orang yang memaksa bersama tapi sikapnya tuh menyakiti gitu loh ya. Atau ya sebenarnya bukan berarti dia tidak tersakiti, bisa juga dia tersakiti di situ ya, saling menyakiti gitu. Cuman dia itu nggak bisa berbesar hati untuk melepaskan kalau memang hal itu sudah nggak sehat gitu loh. Itu yang berbahaya gitu. Dia pikir ya gue cinta terus ya pokoknya itu harus bersama gitu. Sementara hubungan di dalamnya tuh sudah parah gitu loh. Ya hanya melukainya tuh juga bukan gesekan-gesekan aja kan gitu ya. Yang udah melukai parah dan itu bisa berdampak sama mental orang, kehidupan orang, kayak hidup itu cuman di situ aja gitu loh fokusnya gitu ya. Harusnya sih bisa berbesar hati, namanya hidup itu memang kayak gitu ya. Kita pasti dituntut untuk berbesar hati gitu. Kapanpun ya, kalau nggak saat itu di waktu yang lain pasti akan dituntut seperti itu gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi ya kayak gitu sih kalau aku lihat energi di sini. Sorry ya, jadi panjang. Koneksi mereka sama kalian itu kuat banget ya. Grup 2. Dan apa ya? Di sini ada yang posesif ya kalau aku lihat ya. Kalau cinta ya jelas mereka cinta gitu ya. Aku melihatnya di sini ada energi suka stalking, melihat diam-diam. Tapi itu ada energi obsesi, posesif, agak serem juga ya. Parah sih ini. Kayaknya mungkin ya salah satu di antara orang yang ada di sini tuh berpikir kayaknya gue harus menunggu mapan dulu ya. Mapan di sini bukan ya dari materi dan pemikiran juga bisa saja gitu ya. Tapi ada yang kalau orang yang sudah berpikir seperti ini menurut aku sih sudah dewasa sih. Dewasanya itu dia paham, dia sadar gitu loh. Oh ya udahlah, nggak mungkin gimana ya, nggak ngerti ya kenapa grup 2 ini bikin aku mau ngomong itu ribet banget gitu loh. Apakah memang orang ini sendiri juga memang lagi ribet banget gitu, lagi ribet banget mau berbicara tapi lidahnya keluh gitu ya, pikirannya acak-acakan nggak jelas gitu ya, tapi cintanya terasa nyata gitu, bisa jadi kayak gitu sih.
Oke, nah aku melihatnya sih ada satu orang yang kayaknya udah defensif, mungkin dia udah terluka banget gitu ya. Tapi ada satu orang lagi yang kan dua orang ya, satu orang defensif, yang satu lagi itu dia mungkin akan datang kembali di saat dia sudah merasa mapan secara materi dan di saat dia mapan secara materi, aku melihatnya dia sendiri juga secara mental udah cukup mapan karena waktu dan proses itu yang menempa dia sih. Jadi ini memang kayaknya masa lalu ya, masa lalu bisa jadi mungkin ini adalah gambaran masa depannya gitu loh. Orang ini bisa jadi sosok yang kayak gini, mapan lahir batin gitu ya. Sehingga kalau yang datang seperti ini, kemungkinan untuk punya hubungan yang stabil itu besar banget ya. Kalau seperti ini memang akan lebih banyak konflik dan saling menyakiti gitu ya. Gitu sih. Ya energi-energi yang tadi aku bilang gitu ya, memaksa bersama karena masih mencintai tapi dia nggak punya rencana bagaimana caranya tidak menyakiti dan membuat hubungan itu lebih sehat gitu. Kalau nggak punya rencana, ya lepaskan. Iya, tiba-tiba pesan ini keluar sorry bukan keluar, pesan ini muncul di kepala aku. Contohnya adalah energi obsesi gitu ya, obsesi atau posesif ini nggak harus percintaan antara dua insan, maksudnya romance gitu ya. Kalau cinta itu universal, oke lah nggak harus romance, tapi bisa juga kayak anak dan orang tua, atau apapun lah ya di luar sana gitu ya, percintaan atau romance atau hubungan anak dan orang tua atau terserah gitu ya, terserah ya. Ini kayak orang yang gini loh. Atau mungkin bisa juga antara manusia dengan hewan yang mereka miliki ya. Jadi kayak gue nggak bisa merawat hewan ini, tapi gue ingin memiliki gitu. Yang ada, misalkan ya, simpel aja deh contohnya ya. Belum punya budget untuk perawatan hewan, tapi dia beli hewan gitu loh. Ya, maksudnya beli hewan yang mungkin mix ya. Kalau yang ras itu biasanya memang harganya mahal, jadi harusnya dia punya budget lah ya. Tapi ada orang yang pengen punya yang lucu-lucu seperti itu, yang ras-ras kayak gitu, tapi kendala budget jadi belinya yang mix. Nah, hati-hati orang yang kayak gini itu, saya nggak bilang semuanya, tapi ada yang mungkin dia hanya untuk lucu-lucuan, suka aja ingin memiliki gitu, tapi dia tidak sadar kondisinya gitu loh, dan dia belum bisa berkomitmen budgetnya, waktunya, kesabarannya gitu. Jadinya begitu hewan itu ternyata sakit atau butuh budget lebih, dia merasa nggak sanggup dan akhirnya hewan itu nggak terawat dan lebih parah lagi mungkin ya parah gitulah kondisinya gitu, seperti itu kan. Jadi itu loh maksudnya, kalau memang kita merasa kita nggak bisa, ya lepaskan gitu ya nggak usah ambil gitu. Atau mungkin kasih aja makan hewan-hewan liar gitu kalau mau gitu. Tapi kalau orang yang suka lucu-lucu ras-ras kayak begitu, itu kemungkinan nggak ke hewan liar sih, nggak ke hewan-hewan domestik atau kampung. Dia cenderungnya memang sukanya yang tampak ras gitu. Akhirnya belinya yang mix-mix gitu ya, campuran gitu. Seperti itu, jadi masalah komitmen gitu ya. Kalau nggak bisa, ya nggak usah dipaksakan daripada kasihan hewannya gitu loh. Dan ini mengingatkan aku juga sama contoh anak dan orang tua ya. Misalkan ini banyak sekali contohnya di luar sana di berita ya. Contoh ya, misalkan dia tidak bisa merawat anaknya dengan cukup baik, tapi dia memaksakan diri gitu loh. Misalkan ini apa ya, kasusnya perceraian gitu ya. Ada anak yang dipisahkan dari orang tuanya kayak gitu ya, terus dia nggak bisa merawat anaknya dengan baik gitu kan, terus yang ada anak menjadi korban, tapi dia menghalangi mantan pasangannya untuk bertemu anaknya gitu loh, padahal itu orang tuanya juga gitu. Jadi kalau merasa tidak sanggup untuk merawat, maka ya jangan memaksakan diri gitu, karena nanti orang lain yang akan menjadi korban gitu. Sama sih kalau merasa nggak sanggup untuk menciptakan energi yang sehat dalam hubungan ini, jangan paksakan diri, karena atau mungkin bukan saat ini gitu loh. Beri waktu dulu gitu. Karena ini hanya soal ego gue aja gitu. Tapi gue nggak peduli orang lain terluka. Jadinya seperti itu gitu loh. Nah itu nggak bagus, oke?
Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Yang mereka pikirkan sebenarnya ya simpel aja. Mereka mau sama kalian, mereka ingin menjalin hubungan sama kalian, mereka tergila-gila sama kalian. Ya, mereka mencintai kalian, tapi mereka itu juga terluka kalau aku lihat di sini. Dan mungkin bisa juga kalian terluka gitu ya. Itu yang mereka pikirkan dan mereka galau banget. Dan aku melihatnya sih hubungan kalian itu sebelumnya parah banget sih. Ya, parah banget. Ini kayak meninggalkan trauma kalau aku lihat bahkan ya. Dan butuh healingnya itu tidak sebentar ya. Jadi butuh effort banget nih untuk healing dari luka-luka saat kalian bersama. Kalau aku lihat seperti itu. Oke, good luck untuk grup 2. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Udah jelas yang dipilih Nine of Wands. Jadi ini memang energi obsesi, posesif. Dimana ada obsesi, terus apa ya bahasanya? Obsesi terus apa lagi nih? Terobsesi, terus ya pokoknya mengedepankan ego lah ya biasanya ini. Kita semua punya ego, tapi kalau kita mengandalkan ego aja yang di depan dan desire saja yang di depan, kita bisa nggak peduli orang itu terluka atau tidak gitu loh. Balik lagi, kita menjalin hubungan juga bisa melukai sengaja atau tidak, tetapi kan bukan berarti kita paksakan terikat di situ dan terus saling melukai, terus saling tonjok-tonjokan gitu, nggak harus kayak gitu loh. Bahkan orang yang nggak cocok dalam kerja kelompok aja kalau udah selesai kerja kelompok ya udah baik gitu kan, jadi nggak harus stay di situ terus gitu loh. Jadi seperti itu, obsesi, energi obsesi sih ya, posesif gitu ya. Jadi ya udah, hanya mengikuti desire-nya aja dan egonya gitu. Dan itu bisa menjurus ke arah yang tidak sehat kalau tidak dikendalikan dengan akal sehat gitu ya. Oke, good luck buat grup 2. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai, grup 3 buat kalian yang memilih Eight of Swords di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini jelas ada energi Leo ya. Kemudian ada Libra, kemudian ada Capricorn ya, ada, aku cek lagi ya, sebentar. Ada Aquarius, Taurus, Scorpio. Ada Aries juga kalau aku lihat di sini. Ada Pisces. Energi yang kuat itu memang Leo ya di sini. Oke, aku pikir cukup ya. Itu yang tampak ada di sini energinya ya. Grup 3. Oke. Kalau aku lihat sih ini kebanyakan memang third party situation ya. Kebanyakan third party situation. Dari grup 1 juga aku melihatnya banyak third party situationnya. Cuman kalau grup 1 itu udah jelas third party ya. Grup 3 ini sepertinya sebagian itu third party situation. Ya, kalau aku lihat siapa sih yang sedang memikirkan kalian. Orang ini memang tampaknya kayaknya player gitu. Tampaknya. Tapi mungkin kalau sudah mencintai seseorang ya sudah sih. Ya, tapi nggak semua player kayak gitu ya. Aku nggak bisa memberikan jaminan ya. Kalau aku lihat lagi pula yang aku bilang tadi tampaknya, terlihatnya player gitu. Mungkin dia flamboyan, mungkin ya terlihatnya. Tapi kan dalamnya kan kita nggak tahu ya. Bisa saja dia tidak seperti yang tampak di luar gitu. Oke, nah kalau aku lihat di sini orang ini memang energinya passionate banget ya. Orang ini mencintai kalian dengan passion yang membara, ya gairah yang membara gitu. Ya mereka cinta sama kalian, perasaannya sama kalian itu kuat. Perasaan dan gairahnya sama kalian kuat kalau aku lihat di sini ya. Ya ada penyesalan dari orang ini. Kalian tidak harus pernah menjalin hubungan sih. Penyesalan ini bisa karena dulu kalau penyesalan jelas pernah melakukan kesalahan ya bagi mereka gitu ya. Tapi bisa juga memang kalian pernah menjalin hubungan dan mereka merasa sudah terlalu sering menyakiti kalian atau mengecewakan kalian ya. Jadi ada penyesalan di situ, mereka ingin berlatih berlatih untuk menjadi lebih baik lah. Mereka belajar untuk menjadi lebih baik, berproses gitu ya. Mereka ingin membuktikan
bahwa mereka bisa kok berubah gitu. Tapi aku melihat di sini kalau memang seperti itu, mereka itu memang punya semangat untuk memperbaiki diri gitu loh. Memang, nah kalau oke. Kalau aku lihat di sini, orang yang punya kesadaran atau semangat dari dirinya sendiri untuk memperbaiki diri, untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya. Menurut versinya, mereka bisa berubah. Tapi beda kalau orang yang dituntut berubah, tetapi mereka tidak ingin berubah gitu loh. Hanya karena tuntutan aja, itu tidak bertahan lama. Itu hanya akan berujung pada konflik dan kekecewaan, tuntut menuntut gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, mereka sendiri ada kesadaran dan semangat untuk berubah gitu. Demi grup 3 kalau aku lihat di sini. Demi grup 3, maksudnya mereka punya kesadaran itu. Yang penting itu ada kesadaran gitu loh. Karena bisa saja orang, demi bisa mendapatkan orang itu, dia rela berubah. Tapi untuk sesaat, hanya untuk mendapatkan. Begitu sudah mendapatkan ya sudah gitu. Jadi kurang adanya kesadaran. Nah kalau aku lihat di sini, kesadaran dan semangat gitu loh. Itu yang memang membantu mereka juga bisa bermetamorfosis lah ya di sini kalau aku lihat ya. Ya orang ini, ya tadi aku udah bilang ada penyesalan ya. Tidak harus juga pernah menjalin hubungan sama mereka, bisa juga penyesalannya itu karena, kok dulu gue tidak mendekati dia ya gitu, kok gue dulu tidak menyatakan perasaan gue ya gitu loh, kok dulu gue tidak jujur sama perasaan gue ya, bisa seperti itu. Karena aku melihat di sini ada 2 skenario. Skenario pertama yang sudah aku sebut tadi, bahwa bisa jadi kalian sudah pernah menjalin hubungan atau sudah pernah dekat ya. Kemudian hubungan itu tidak berjalan dengan baik dan mereka merasa bersalah gitu loh. Mereka yang dulu memang seperti itu dan mereka ingin berubah gitu loh. Karena mereka merasa bersalah, mereka punya kesadaran dan semangat untuk berubah sih kalau aku lihat di sini gitu ya. Ya bisa merasa bersalahnya karena ya pernah melukai, menyakiti, menjalin hubungan dan banyak konflik, bisa seperti itulah ya, hubungannya tidak berjalan baik. Bisa juga rasa bersalah ini dari skenario kedua, yaitu mereka tidak sempat berkata jujur pada kalian tentang perasaannya. Jadi cuman kayak memendam aja, aduh kenapa sih gue kok gak jujur aja dulu gitu loh ya. Kenapa saat ada kesempatan dulu gue tidak jujur gitu loh. Hanya mengedepankan ego, ketakutan, pride gitu ya. Terus gue tidak terus terang tentang perasaan gue terhadap dia. Padahal kan diterima atau tidak ya udah itu urusan belakangan. Yang penting kan gue udah jujur gitu loh. Ada perasaan itu juga di sini. Jadi tergantung, ini general reading kalian di situasi mana. Tergantung ya kalian di situasi mana, karena ini general reading ya. Di luar sana kan ada beberapa skenario dan situasi, ini tidak dibuat khusus untuk satu orang ya. Intinya sih ada penyesalan di sini tentang masa lalu, tentang apa yang pernah terjadi, dan mereka selalu menanti kesempatan untuk diberi waktu lah, bisa bersama kalian, berkomunikasi sama kalian, atau membuktikan pada kalian bahwa mereka sudah berubah. Mereka menanti banget waktunya di sini kalau aku lihat. Dan selama penantian itu mereka memang terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik sih kalau aku lihat ya. Gitu. Di sini jelas ada kesedihan. Jadi tapi kesedihannya itu tidak sepekat grup 2 ya. Kalau grup 2 itu parah banget sih kalau aku lihat, itu kayak orang yang lagi di titik rendah, pakai banget ya. Di titik rendah hidupnya gitu loh. Kegalauannya tuh berat, ada di pundak dan kepalanya. Itu yang kulihat di grup 2. Kalau grup 3 ini ada kesedihan tapi mereka sudah berproses, jadi mereka bisa menyikapi itu relatif cukup baik lah. Ya masih lebih baik lah daripada grup 2 gitu kalau aku lihat ya. Di grup 3 ini ya balik lagi, kalau udah berproses ya udah lebih bijaksana gitu kan. Mereka kan jadi bisa melihat itu secara bijaksana dengan pandangan yang jernih ya, sehingga tidak tenggelam pada kegalauan saja gitu ya. Tapi mereka bangkit dan berubah di situ. Bangkit berubah di situ dan mencoba ya jelas berubah itu mencoba menjadi lebih baik dan berharap ada kesempatan untuk membuktikan itulah. Intinya ada kebangkitan di sini kalau aku lihat. Jadi bukan hanya terpuruk pada kegalauan, enggak. Tapi apakah masih ada rasa sedih? Ya, ada sih rasa sedih itu. Tapi bukan berarti mereka masih dalam keadaan terpuruk
dan terpuruk terus, nggak seperti itu. Memang untuk berubah, untuk berproses butuh waktu sih untuk mereka, tapi bagusnya kan mereka punya semangat dan kesadaran. Jadi biarpun lama, yang penting kan semangatnya dan usahanya itu ya untuk tetap ya berusaha untuk berproses lah, berusaha lebih baik gitu. Yang penting itu kan continue ya. Apa ya? Ya itu tadi continue ya. Yang penting continue semangatnya dan selalu ada langkah tiap harinya ya. Daripada semangat di awal terus nggak jalan-jalan kan apalah artinya gitu loh ya. Nggak berubah-berubah juga ya kan. Seperti itu yang kulihat di sini ya. Orang ini sebenarnya sudah menjadi pribadi sih, sudah menjadi pribadi. Sorry nih nggak ngasih garansi, tetapi aku melihat sebenarnya ada perubahan pada kematangan pemikiran, kedewasaan gitu ada sih gitu ya. Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian? Ya itu kembali sama kalian ya. Tidak bisa memberikan garansi, apalagi ini general reading loh ya. Kemudian aku melihatnya orang ini tampaknya memang tidak serius, apalagi dalam menjalin hubungan. Kayaknya main-main, mereka playful gitu ya. Kalau orang yang suka, gimana ya? Kalau orang yang gimana ya? Ribet juga ya. Orang di luar sana kan macam-macam, ada yang suka digombalin, ada yang nggak suka digombalin, ada yang sukanya seru-seruan, fun, tapi ada yang memang nggak terlalu suka yang seperti itu ya. Dia lebih kayak nyaman dengan hidupnya yang nggak terlalu meledak-ledak seperti itu gitu loh, lebih stabil, serius, memang kelihatannya jadi serius gitu. Nah kalau orang yang sukanya fun ya, menggebu-gebu, have fun, tadi aku udah bilang have fun ya, main-main, menggebu-gebu, terus suka ya pokoknya tipe-tipe yang kayak gitu, suka yang romantis kayaknya cocok sih sama orang ini gitu ya. Suka yang romantis, menggebu-gebu, kelihatannya player tapi maunya yang setia, bingung ya. Ada orang yang kayak gitu ya. Jadi ini mereka harusnya meracik sendiri sih kalau menurut aku gitu ya. Kayak gitu ya. Iya kalau sukanya memang yang seperti itu cocok memang ya sama orang ini ya. Suka yang playful gitu loh ya. Cuman aku melihat sih walaupun dulu memang tampak tidak serius, bukan berarti mereka tidak bisa serius, karena di energinya aku melihat mereka sudah lebih serius, lebih tadi aku udah bilang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih bisa dipegang lah ya komitmennya kalau mau berkomitmen sama orang ini tentunya ya. Orang ini itu cukup ambisius kalau aku lihat ya. Jadi kalau mau mendapatkan sesuatu, seseorang, apapun itu, mereka akan berusaha capai itu, dapatkan itu ya. Itu sisi ambisiusnya. Dan aku melihatnya di sini, tadi aku udah bilang ada potensi third party situation. Ini cukup kuat juga sih sebenarnya. Soal third party situationnya kuatnya seperti grup 1 juga ya kayaknya ya. Setelah aku lihat-lihat lagi ya. Iya, jadi entah siapa yang sudah tidak available di sini, tapi aku melihatnya memang ya ada yang sudah punya pasangan, bisa jadi ya, third party situation intinya ya. Ada minimal ya. Ya setidaknya ada 3 orang di sini ya. Ada cinta segitiga, oke. Kemudian orang yang mereka cintai, yang mereka suka ini sepertinya adalah orang yang defensif ya. Jadi ingat ini general reading dan ini juga bisa vice versa energinya. Kalau aku lihat di sini grup 3 yang cukup defensif mungkin ya. Mereka yang cenderung playful, kayak nggak serius juga gitu ya. Ada sisi flamboyannya gitu ya. Tergantung apakah grup 3 memang defensif. Kalau tidak ya berarti ya berarti ini bukan untuk sorry. Apakah kalian merasa defensif? Kalau tidak berarti ini bukan kalian gitu loh ya. Seperti itu ya. Energinya bisa vice versa, maksudnya bisa terbalik gitu loh ya. Aku melihatnya sih di sini grup 3 yang defensif ya. Yang dipaksakan ya kalau tidak resonate, oke? Kemudian kalau aku lihat di sini mereka memang sikapnya kayak gitu ya. Kayaknya itu ya charming tapi berbahaya gitu loh. Mereka itu seperti itu, tampaknya kayak gitu.
Dan mungkin grup 3 tadi yang aku bilang defensif itu adalah orang yang kelihatannya serius gitu ya. Ya namanya juga defensif, jadi mereka itu tidak gampang membuka hati, tidak gampang memberikan kesempatan. Apa ya, dalam hal ini mereka itu cukup apa ya, ketat banget gitu loh seleksinya. Bisa jadi seperti itu. Tetapi di mata mereka grup 3 itu adalah orang yang mempesona sebenarnya dan idamannya. Entah bagaimana mungkin grup 3 itu berbeda dari tipikal yang biasa mereka lihat gitu. Jadi buat mereka grup 3 itu spesial gitu. Jadi layak untuk mendapatkan perjuangan mereka. Perjuangan mereka dari mereka berusaha berubah itu kalau aku lihat ya. Kemudian, wah ini energi Prince of Wands-nya keluar 2 kali ya. Jadi udah jelas orang ini memang passionate banget dan menggebu-gebu gitu ya. Memang mungkin kelihatan seksi juga sih kalau aku lihat di sini ya. Ya maksudnya bukan dari sudut pandang aku, tapi aku berusaha melihat energinya dari sudut pandang orang lain ya. Karena soal seksi itu juga relatif ya. Entah juga ini kan general reading. Kayak gitu deh ya. Seperti itu, kemudian apalagi ya, udah sih kira-kira itu orang yang memikirkan kalian ya. Ada energi Capricorn, tadi aku sudah bilang ya, Capricorn, Libra gitu ya. Orang ini itu apa ya? Tadi kan aku udah bilang ya, sex appeal-nya tuh mungkin kelihatan banget ya, mungkin mungkin kelihatan banget. Tapi yang pasti orang ini passionate banget ya, orang ini bergairah banget gitu. Kalau sex appeal itu ya ini tergantung yang melihat juga sih ya. Tapi aku melihatnya mungkin sebagian dari mereka itu cukup tampak gitu loh. Ya intinya sih mungkin sebagian orang melihat mereka ini seksi gitu. Terus apalagi ya, ya udah gitu sih. Mungkin dalam menjalin hubungan selama ini mereka juga kayak gitu ya. Apa ya? Gimana ya? Gairahnya itu memang tampak gitu loh kalau aku lihat ya. Apalagi ya, mungkin mereka jadinya terlihat player, tapi sepertinya dulu memang player orang ini ya. Apalagi ya, aduh gimana ya, aku mau ngomong gitu. Ini kalau urusan ranjang, orang ini seperti yang gue bilang, orang ini kayaknya sangat on fire gitu loh ya, orangnya sangat passionate sekali dalam hal ranjang itu gitu ya. Itu sebenarnya sih yang mau aku bilang, tapi tadi sempat bingung mau menyampaikan bagaimana gitu ya, karena belum tentu semua di sini tuh kayaknya terbiasa dengan pembahasan itu. Oke. Ya jadi kalau mereka punya pasangan ya, kalau mereka sedang bersama pasangannya gitu ya, memang kehidupan ranjangnya itu seperti itu. Kalau aktif itu ya tergantung ya, maksudnya passionate banget lah intinya ya, kayak gitu. Dan kayaknya orang ini memang punya kebutuhan sama hal itu cukup tinggi kalau aku lihat ya. Jadi kalau mereka punya pasangannya sebenarnya harus bisa mengimbangi itu. Jadi sebenarnya sih perlu, memang kelihatannya aktif karena kalau aku lihat pasangannya perlu bisa mengimbangi mereka dalam hal ranjang juga, karena mereka kan gairahnya gede kalau aku lihat di sini. Seperti itu ya, kalau aku lihat ya. Oke, itu aja. Kalau yang memikirkan kalian ada orangnya kira-kira seperti itu. Apalagi ya? Orang ini kayaknya suka tebar pesona ya kalau aku lihat ya. Orang ini memang tadi aku udah bilang kelihatannya fun gitu ya. Jadi agak beda dari grup 2 ya. Kalau grup 2 itu kayaknya banyak konflik ya. Kalau banyak konflik dan cenderung saling menyakiti. Nah, orang ini kayak nggak terlalu menanggapi itu serius. Tidak terlalu menanggapi secara serius. Tapi bukan berarti mereka tidak terluka juga. Bisa terluka tapi mereka cenderung kayak menyembunyikan itu gitu loh ya.
Oke, nah apa yang mereka pikirkan tentang grup 3? Kalau aku lihat di sini mereka itu kan aku udah bilang mereka ini gairahnya gede gitu loh. Jadi yang mereka pikirkan ya lebih ke fisik, area-area dewasa ya. Maksudnya area dewasa itu pikiran-pikiran dewasa gitu ya. Apa ya? Jadi kayak pikiran-pikiran yang seksi gitu kan, terus liar gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Pokoknya mereka tuh bergairah banget nih kayaknya sama grup 3 ya. Jadi grup 3 ini suka mengacaukan konsentrasinya. Mungkin mereka lagi bekerja atau lagi melakukan apa, kegiatan apa, sama siapa gitu kan. Terus tiba-tiba keinget grup 3, terus mereka jadi bergairah, terus mereka jadi pusing gitu. Bisa kayak gitu. Sepertinya yang gue lihat, jangan-jangan mereka ini suka melihat fotonya grup 3 nih. Ya, jadi di situ grup 3 bisa bikin mereka bergairah sih memang. Yang mereka pikirkan tentang grup 3 itu memang lebih ke desire ya. Desire melihat fisik grup 3, pesonanya grup 3. Di mata mereka grup 3 itu memang seksi gitu. Tapi mereka tergila-gila sama fisik kalian sih kalau aku lihat di sini. Kayak tipe mereka aja gitu. Ya pokoknya yang di pikiran mereka adalah yang di pikiran mereka tentang grup 3 adalah gairah. Grup 3 selalu membuat mereka bergairah. Itu yang aku lihat di sini. Orang ini suka kepo ya kayaknya. Maksudnya kepo itu gini. Gimana ya kok kepo? Kepo itu mencari tahu ya, tapi lebih ke stalking ya. Kepo itu mungkin mencari tahu informasi nggak sih? Kalau aku lihat sih mereka itu kayaknya suka melihat foto ya. Suka melihat foto, ya mungkin gini ya, tulisan, pikiran, atau foto grup 3 itu membuat mereka bergairah gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi mungkin grup 3 berbicara apa, melakukan apa, share apa, itu ya mereka tertarik aja melihat itu. Itu yang aku lihat di sini ya. Iya sih, bisa jadi mereka udah punya gandengan sebenarnya. Bisa jadi ya. Apalagi ya kalau aku lihat di sini. Itu ya, tapi bukan berarti mereka tidak ada cinta. Mereka ada cinta, cuman memang gairahnya gede banget di sini, kayak memenuhi pikiran dan mata mereka gitu. Seakan-akan jadi yang mendominasi itu gairah ya, seakan-akan gitu. Intinya sih kalau aku lihat orang ini sulit lepas dari grup 3 ya. Jadi mereka sama siapapun, mereka itu kayak selalu terobsesinya sama grup 3 gitu. Mereka mau berkomunikasi sama grup 3 gitu ya. Dan sebenarnya ada potensi kalian itu bertemu lagi, ada potensi atau rekonsiliasi gitu ya, ada potensi seperti itu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 3. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.